wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Saya hanya menyampaikan amanah dari Bapak Ketua Pengurus PGRI supaya menyampaikan pesan dan kesan dari PGRI karena beliaunya ada pertemuan mendadak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hidup guru. Hidup. Hidup PGRI. Hidup. Solidaritas. Wahai saudara-saudaraku guru-guru honorer, kenapa kita harus loyal kepada PGRI? Loyal artinya kepatuhan, dukungan, kesetiaan kepada seseorang atau instansi. Menarik untuk dicermati bunyi pasal-pasal dalam peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2005 dan beberapa perubahannya yang terakhir yaitu menjadi PP 56 tahun 2012 sebagai berikut. A. Terdapat pejabat instansi pemerintah mengangkat tenaga tertentu sebagai tenaga honorer. B. Bahwa tenaga honorer yang telah lama bekerja dan atau tenaganya sangat dibutuhkan oleh pemerintah dan memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan pemerintah dapat diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil. Bisa kita pahami bahwa mengangkat tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil adalah kebutuhan pemerintah. Pasal 6 bahwa pengangkatan ini dilakukan bertahap mulai tahun anggaran 2005 sampai dengan 2009. Diprioritaskan bagi para tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai oleh APBN dan APBD. Kalau sekarang kita mengenal honorer kategori 1, K1. Kondisi tahun 2005 sampai 2009 menjadi tahun istimewa bagi para honorer K1 tersebut karena harapannya untuk menjadi PNS bisa terwujud. Namun PP 48 tahun 2005 diakui dan tidak diakui masih menyisakan masalah. Karena di pasal 8 menyebutkan sejak ditetapkan peraturan pemerintah ini, pejabat pembina kepegawaian dan pejabat di lingkungan instansi dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis kecuali ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Pada uraian tersebut dipastikan masih menyisakan sekelumit masalah. Apakah masalahnya? Bahwa korelasi antara jumlah guru yang purna tugas dengan guru honorer yang diangkat menjadi CPNS masih jauh dari seimbang. Sementara bupati atau wali kota dan gubernur sebagai pejabat pembina kepegawaian tidak boleh mengangkat tenaga honorer karena dilarang oleh PP 48 tahun 2005 pasal 8. Sejak PP 48 tahun 2005 diubah menjadi PP 56 tahun 2012, maka rekrutmen honorer K2 yang dilakukan dengan seleksi tenaga honorer menjadi CPNS bergulir kembali. Telah ketahui bersama bahwa sekarang ini kita mengenal ada 3 golongan guru honorer sebagai berikut. Yang pertama, honorer K1 adalah honorer yang
dibiayai honornya itu dari pemerintah pusat APBN atau APBD sesuai dengan Permen PAN nomor 5 tahun 2010, yaitu mereka yang bekerja sejak TMT 1 Januari 2005. Honorer yang kedua adalah kategori 2 atau biasa kita kenal K2. Honorer yang diangkat sejak Januari 2005 atau 31 Desember 2005 telah bekerja selama setahun, tetapi penghasilannya bukan dari APBN atau APBD. Yang ketiga, honorer K3, yaitu honorer yang bekerja setelah Januari 2005. Apakah yang dilakukan PGRI melihat kondisi kekurangan guru yang begitu masif? Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen CPNS bertabrakan dengan PP Nomor 48 Tahun 2005 terkait batas usia maksimal tenaga honorer yang mengikuti seleksi CPNS. Pada PP 48 Tahun 2005 batas usia maksimal 46 tahun. Tetapi pada PP 11 tahun 2017 maksimal hanya 35 tahun. Keresahan ternyata sudah dirasakan oleh para honorer K2 yang usianya sudah di atas 35 tahun. Dalam masalah ini PGRI seringkali mengawal dan mendampingi guru-guru K2 menyampaikan aspirasinya di depan istana. Pada peringatan HUT ke-73 PGRI di Stadion Pakansari Bogor tanggal 19 November 2018 dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PB PGRI Profesor Dr. Yunifa Rosyidi MPD. Dalam sambutannya menyampaikan bahwa untuk mengatasi kekurangan guru yang begitu masif, PGRI meminta kepada pemerintah untuk dapatnya menerbitkan PP agar para guru honorer yang sudah masuk dalam daftar kategori 2 bisa diangkat menjadi ASN sesuai dengan UU nomor 5 tentang manajemen ASN, yaitu aparatur sipil negara. Tetapi tidak menyalahi PP 48 tahun 2005 dan PP 11 tahun 2017. Kemudian sambutan berikutnya dari Presiden Jokowi menyambut baik usulan dan harapan PGRI dengan menyanggupi untuk menerbitkan PP tentang pengangkatan K2 menjadi ASN. Tepat tanggal 22 November 2018, PP 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo dan tanggal 28 November 2018 diundangkan oleh Menkumham Yasona Lauli sebagai lembaran negara, sebagai arsip negara. Berarti ini sudah masuk ukiran sejarah ya. Luar biasa, begitu cepat. Kenapa hanya 4 hari? Mungkinkah itu? Jawabannya sangat mungkin. Memang itulah yang terjadi. Mengapa demikian? Karena terbitnya PP 11 tahun 2017, PGRI selalu mengadakan lobby-lobby dengan istana tentang kemungkinan diterbitkannya PP yang mengatur tentang guru honorer menjadi ASN. Kemudian bulan April kemarin tahun 2019 rekrutmen K2 menjadi ASN pun dilaksanakan dengan mekanisme P3K. Perpres 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan, berarti nanti di P3K itu gajinya setara dengan PNS dan juga mendapat tunjangan pula. Adalah kado terindah dari perjuangan PGRI bagi para guru honorer K2 yang sudah lulus seleksi.
Nikmat apa lagi yang harus diragukan oleh para guru honorer terhadap perjuangan PGRI? Ya. Wahai saudara-saudaraku guru honorer, mari kita kembali ke rumah besar kita, yaitu PGRI. Jangan tergoda dengan rayuan sinar bintang dan sinar rembulan di malam hari, karena esok pagi sinar itu akan redup saat matahari terbit. Matahari itulah adalah PGRI. Selamat hari ulang tahun ke-75 PGRI dan Hari Guru Nasional 2020. Hidup guru! Hidup! Hidup PGRI! Hidup! Solidaritas! Yes! Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Sugiyati.